Kita lanjutkan pemirsa, proses identifikasi korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang terus dilakukan oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga saat ini tim DVI juga masih berusaha untuk mengidentifikasi korban kebakaran lapas. Tim DVI mengarahkan ada 50 tenaga ahli untuk mengidentifikasi korban. Keluarga korban mendatangi posko untuk mengumpulkan data antemortem korban kebakaran. Sampai saat ini belum semua data korban terkumpul. Data antemortem sangat diperlukan untuk pembanding dalam mengidentifikasi korban. Belum ada jenazah yang diserahkan RS Polri kepada pihak keluarga. Ya, informasi terbaru akan disampaikan rekan-rekan kami Rizky Darmansyah yang berada di RSUD Tangerang dan juga Akhir Nasution di RS Polri. Kita ke Rizky dulu. Rizky, kabarnya ada penambahan jumlah korban meninggal dunia di sana. Untuk sisanya seperti apa kondisi mereka? Iya, Alfa dan juga pemirsa, 3 orang korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten yang sempat dirawat di RSU Kabupaten Tangerang, Banten ini meninggal dunia. Mereka adalah Adam Maulana yang meninggal sekitar pukul 3 dini hari tadi, kemudian Hadianto yang meninggal sekitar pukul 6 pagi, kemudian inisial Tri, begitu, Trijoya meninggal dunia sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Saat tiba atau dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang ini kondisinya semua dalam kondisi kritis dan tadi dikatakan oleh Dokter Jaga RSU Kabupaten Tangerang mereka menggunakan ventilator dan sudah terjadi beberapa komplikasi dan juga gangguan pernapasan, gangguan fungsi ginjal dan juga gangguan fungsi liver. Dan mereka ini semuanya mengalami luka bakar di atas 80%. Bahkan untuk A atau Adam Maulana tadi mengalami luka bakar 98%. Sejumlah penanganan sebelumnya telah dilakukan, diberikan kepada korban yang dirawat dan juga di ICU bersama korban-korban lainnya termasuk korban yang meninggal dunia ini seperti pemberian obat dan juga pemberian cairan untuk memastikan mereka dalam kondisi yang baik namun memang tidak tertolong. Lalu seperti apa kondisi dari pasien lainnya yang juga saat ini tengah dirawat di RSU Kabupaten Tangerang dan juga bagaimana penyebab meninggal dunia dari sejumlah pasien tadi yang hari ini dikabarkan meninggal dunia yang jumlahnya ada 3. Kita dengarkan terlebih dahulu keterangan lengkapnya yang akan disampaikan oleh Dokter Jaga ICU Bedah RSU Kabupaten Tangerang, Dr. Santika Andiani. Saya menerima 7 orang pasien dari IGD dengan kondisi memang pasiennya semuanya kondisinya berat-berat gitu. Dari 7 orang, 6 orang kami sudah pasang alat bantu napas ya berupa ventilator. Terus kemudian 1 orang pasiennya masih kami observasi ketat sampai sekarang juga masih menggunakan sungkup NRM gitu. Kondisinya pada waktu awal kami terima itu memang kondisinya pasiennya sudah mengalami infeksi yang berat, sepsis, akibat dari kondisi luka bakarnya. Nah dari 7 orang itu tadi pagi jam 3 pagi 1 pasien meninggal atas nama inisial Tuan A, meninggal jam 3 pagi. Kemudian untuk yang kedua adalah atas nama Tuan H, itu meninggal jam 6 pagi. Nah barusan satu lagi pasien meninggal jam 8.45 pagi atas nama Tuan T. Ya. Di situ beliau itu semuanya memang mengalami luka bakar sekitar 60-98% gitu. Artinya ada 3 orang yang meninggal. Iya. Saat ini ada 3 orang yang meninggal. Yang update terbaru di jam sekarang gitu. Untuk perawatan lain dok terhadap pasien-pasien ini apa aja nih dok selain perawatan kita tersebut? Perawatan penanggung jawab dokternya adalah dokter bedah plastik ya. Kami koordinasi juga dengan bagian penyakit dalam dengan konsultan ICU kami, juga dokter anestesinya.
Dari beliau memang rencana terapi awal dari IGD kita pemberian resusitasi cairan, kita atasi shocknya dulu akibat dari luka bakar itu sendiri. Sudah kami atasi, terus kami masih berlanjut di ruangan ICU juga. Terus kemudian rencananya pasien mau dilakukan debridement, jadi operasi, ya dibersihkan lukanya. Lalu sama bagian dari dokter paru karena semua pasien ini mengalami kondisi trauma inhalasi, jadi kita mau melakukan bronkoskopi untuk masing-masing pasiennya. Ya, kami sampaikan kembali pemirsa data dari korban ataupun pasien dari korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang meninggal dunia di RSU Kabupaten Tangerang ialah Hadianto bin Ramli, ada Maulana bin Yusuf Hendra, dan juga yang terakhir tadi meninggal pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat ialah Timothy Jaya bin Siswanto. Hingga saat ini korban meninggal dunia masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dan pihak rumah sakit masih terus berkoordinasi kepada pihak lapas untuk nantinya ditentukan apakah jenazah ini akan boleh langsung dibawa pulang oleh pihak keluarga ataukah akan dibawa terlebih dahulu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dan kita tahu selain ada 7 total pasien yang dirawat di ICU dan tadi telah meninggal dunia, begitu 3 orang, saat ini ada 4 pasien lagi yang berada di ICU, 3 orang masih menggunakan ventilator dan dalam kondisi yang tidak sadar. Namun ada 1 yang kondisinya dalam proses observasi dengan luka bakar 13,5%. Ada 2 pasien lainnya ini dirawat di Paviliun Mawar telah menjalani sejumlah serangkaian penanganan pasca kebakaran. Tadi kalau dikatakan oleh pihak rumah sakit, mereka ditangani bagian-bagian kulitnya yang sempat ataupun terbakar akibat insiden yang terjadi kemarin. Dan juga ada 1 pasien yang ditangani di instalasi gawat darurat RSU Kabupaten Tangerang, namun memang kondisinya bukan luka bakar, namun mengalami fraktur ataupun patah tulang. Demikian yang dapat kami sampaikan dari RSU Kabupaten Tangerang. Kita kembalikan pada Al-Fatih Studio. Rizky Darmansyah mengabarkan dari RSUD Tangerang. Kita beralih ke Akhir Nasution yang berada di RS Polri untuk proses pengambilan data antemortem. Apakah seluruh keluarga sudah menyetorkan data antemortem kepada petugas posko di sana, Akhir? Ya, Alfat, sampai dengan siang hari ini memang keluarga dari 41 orang korban meninggal kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang masih terus mendatangi posko antemortem yang dibuat oleh pihak RS Polri di kawasan Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Masih berdatangan di mana karena memang pada hari pertama data antemortem yang diberikan oleh para keluarga ini belum lengkap, di mana pada hari kedua ini ada beberapa keluarga yang membawa dokumen-dokumen pendukung seperti ijazah ataupun paspor, KTP, di mana dokumen itu sangat diperlukan karena ada sidik jari di sana untuk mengidentifikasi korban yang saat ini sedang dilakukan oleh tim rumah sakit, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sampai saat ini masih kami pantau masih ada di dalam posko ini, masih ada nanti dokumen-dokumen yang dibawa oleh para keluarga ini akan diklarifikasi ataupun diverifikasi oleh pihak tim DVI, di mana dicek apakah sesuai dengan data-data yang dibawa dengan keluarga korban untuk proses identifikasi selanjutnya. Nah, kalau kami tanyakan tadi kepada para ataupun petugas tim DVI, ada beberapa kesulitan karena memang beberapa keluarga dari korban ini sudah cukup lama tidak bertemu dengan korban ini karena dalam masa pandemi kan untuk menjenguk warga binaan di lapas itu memang tidak diperbolehkan. Nah, jika ada perubahan-perubahan fisik dalam waktu tertentu tersebut, misalnya pandemi Maret 2020, maka inilah yang kesulitan yang dihadapi oleh tim DVI. Kemudian juga memang dari data antemortem ini ada beberapa yang harus dikumpulkan, misalnya data primer, misalnya ini adalah data yang sangat penting seperti DNA ataupun rumus gigi dan juga sidik jari. Nah, data pendukung ini juga sangat diperlukan, di mana data pendukung ini untuk menunjukkan ataupun foto identitas terakhir dari korban, misalnya seperti foto wajah ataupun data rekam medis. Inilah nanti yang akan dikumpulkan ataupun yang akan dibandingkan oleh tim DVI untuk mengidentifikasi para korban yang saat ini sudah berada di sini. Nah, untuk sampai dengan siang hari ini memang belum ada informasi yang disampaikan oleh pihak RS Polri apakah proses identifikasi dari 41 korban ini sudah berhasil
untuk mengidentifikasi dari 41 korban ini. Ini kita akan nantikan pada pukul 1 ataupun setengah 2 nanti akan dilaksanakan konferensi pers untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan proses identifikasi dari korban ini. Alfa, demikian. Baik, pukul 1 akan disampaikan perkembangannya. Seperti apa untuk proses identifikasi, sudah sampai mana dan sudah berapa orang yang teridentifikasi. Terima kasih. Akhir Nasution mengabarkan dari RS Polri, sebelumnya Rizky Darmansyah dari RSUD Tangerang.